Bangun pagi membuat otak penuh karya. Tidur cepat membuat tubuh kita sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji-bijian mulai ditabur, berharap akan tumbuh subur. Ini kisah dari negeri yang makmur, berjudul Lukisan Hutan Nyur. Di tengah hutan rimbun di Pulau Seribu Nyur, hiduplah seekor burung nuri bernama Rimba. Ia terkenal karena bulunya yang berwarna-warni seperti pelangi dan suaranya yang merdu. Tapi bukan itu yang membuat Rimba istimewa. Ia adalah pelukis. Setiap pagi saat matahari baru saja muncul, Rimba sudah bangun. Ia terbang ke atas pohon tertinggi untuk menangkap cahaya pagi. Lalu turun membawa biji-bijian warna alam yang ia gunakan sebagai cat. Daun lebar dijadikannya kanvas. Burung lain sering terheran-heran. "Rimba, kenapa kau tak tidur lama seperti kami?" tanya kakak elang suatu hari. Rimba hanya tertawa kecil. "Hihihi, pagi itu waktunya emas, saat udara masih segar dan ide menarik di kepala. Malam itu waktunya istirahat. Kalau tidur terlalu larut, otakku malas berkicau." Namun, tidak semua hewan di hutan menyukai seni. Si musang malam contohnya, hewan paling gaul di hutan. Dia menganggap melukis itu kuno. "Kau itu aneh, Rimba. Lihat kami begadang tiap malam pesta nyanyi di gua batu. Seru, hidup itu untuk dinikmati, bukan bangun pagi lalu mencampur-campur warna," ejek musang. Tapi Rimba tidak tergoda. Ia tetap tidur saat senja mulai turun. Lalu bangun saat embun masih menari-nari di daun. Karena ia tahu disiplin adalah bagian dari seni. Suatu hari datang kabar dari Raja Hutan tentang festival seni satwa Nusantara akan diadakan. Semua hewan dari segala penjuru hutan diundang untuk memamerkan keahlian seni mereka. Hadiahnya bukan hanya buah lezat, tetapi kehormatan menjadi duta inspirasi negeri. Rimba bersemangat. Ia ingin menunjukkan bahwa seni bisa menginspirasi, menyatukan, dan menghidupkan hutan. Tapi ia juga sadar ia tak bisa sendiri. Ia butuh teman hutan lainnya untuk membuat pertunjukan besar. Lukisan hidup hutan Nyur. Ia pergi dari satu sarang ke sarang lain. "Aku ingin melukis hutan ini, tapi aku butuh kalian semua," katanya. Tikus ladang menggeleng. "Aku sibuk menimbun makanan." Kancil berkata, "Aku pemalu." Bahkan kura-kura juga menolak. "Aku terlalu lambat." Tapi Rimba tidak menyerah. Ia mulai dari hal kecil. Ia ajak anak burung belajar menggambar di daun. Ia ajak kelinci menanam bunga warna-warni untuk jadi inspirasi warna. Ia datang ke rapat hutan, mendengarkan masalah warga, lalu membantu gotong royong memperindah sarang. Lambat laun, hutan berubah. Warga hutan jadi sering bangun lebih pagi agar bisa ikut berkarya. Mereka saling membantu. Dinding gua dihiasi lukisan, pohon-pohon dihiasi pita dedaunan, dan alunan lagu dari bambu juga dinyanyikan oleh katak-katak senja. Namun
Suatu pagi, Rimba mendapati hutan rusak porak-poranda. Lukisan hutan dicoret-coret, pohon dan pita berserakan. Semua terlihat kacau. Rimba tak tahu siapa yang telah melakukan semua ini. Siapa yang telah melakukan semua ini? Seru Rimba dengan sedih. Ia memanggil anak burung dan warga hutan lainnya untuk berkumpul. Mereka semua kaget melihat hasil karya mereka telah dirusak. Tiba-tiba datang Musang dan gerombolannya. Ahaha, kasihan sekali kau Rimba. Semua kreasimu telah rusak. Besok sudah hari festival. Kalian semua pasti akan gagal. Hahaha. Ejek Musang diikuti tawa gerombolannya. Apakah kalian telah tega merusaknya? Tanya Rimba. Ya, kami yang telah tega merusaknya saat kalian semua tertidur lelap. Hahaha. Kembali ejek Musang. Tega sekali kalian padaku. Tapi tak apa, kita pasti bisa memperbaikinya seperti semula. Tegas Rimba. Mana mungkin kalian semua bisa memperbaikinya seperti semula. Besok sudah hari festival. Kalian semua pasti akan gagal. Hahaha. Ejek Musang lalu pergi meninggalkan Rimba. Gerombolannya pun mengikuti Musang pergi. Walau festival tinggal 1 hari lagi, tapi Rimba tidak menyerah. Ia yakin ia bisa memperbaiki semua seperti semula. Walau hanya tersisa 1 hari saja. Teman-teman, ayo kita buat kembali semua seperti semula. Kita pasti bisa. Ayo semangat. Mereka pun dengan gigih memperindah hutan, saling tolong menolong tanpa ada rasa lelah. Menjelang senja, hutan telah kembali seperti sedia kala. Akhirnya selesai juga pekerjaan kita. Semoga semua usaha yang kita lakukan dapat membuahkan hasil yang memuaskan ya teman-teman. Semua anak burung dan warga hutan pun bersorak gembira. Hore! Allah. Saat festival tiba, rombongan hutan Nyur tampil dengan tema Satu Hutan Banyak Warna. Rimba memimpin bagian paling depan sambil mengepakkan sayap dan menyanyikan lagu tentang kerukunan. Para juri pun terkesima. Ini bukan hanya seni, ini adalah kehidupan yang teratur, gotong royong dan penuh warna. Rombongan hutan Nyur pun memenangkan penghargaan inspirasi negeri dan Rimba diangkat menjadi duta seni satwa Nusantara. Saat ditanya rahasianya, Rimba berkata, Bangun pagi membuat pikiranku jernih, tidur cepat menjaga tubuhku sehat. Tapi yang terpenting, seni adalah tentang hidup bersama. Kalau kita mau belajar mendengar, memberi dan berkarya bersama, hutan ini akan jadi kanvas terindah sepanjang masa. Berlayar perahu menuju seberang. Angin berbisik di kala senja. Dongeng selesai, Rimba pun menang. Jadikan ia motivasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.